Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen mata kuliah pengantar manajemen, Bapak Sahadi SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Nurul Asyila Zikra dari kelas C dengan NIM 2109015020070 dari Prodi Akuntansi S1 2021 Universitas Negeri Makassar. Baik, hari ini terkait dengan ujian tengah semester 1, saya mendapatkan materi ke-7 yang berjudul Manajemen dan Operasi dan Produktivitas dalam Organisasi. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu kesimpulan pada hasil diskusi kemarin. Manajemen operasi adalah area bisnis yang fokusnya pada proses produksi perusahaan, pengawasan, perencanaan, dan perancangan ulang, operasi bisnis dalam produksi barang atau jasa agar pemeliharaan dan perkembangan proses ini berlangsung efektif dan efisien. Hal ini yang membedakannya dengan manajemen operasi ialah berfokus pada pengaturan dan koordinasi penggunaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dana, serta bahan. Yang kedua ada sistem produksi. Sistem produksi adalah rangkaian unit yang saling berhubungan dan menunjang satu sama lain. Adapun elemen-elemennya yaitu lokasi produksi, tipe proses produksi, rancangan rumah produksi, dan rancangan sistem produksi. Ada pula teknik manajemen persediaan. Yang pertama ada metode Economic Order Quantity atau EOQ, kuantitas pasaran eko. Yang kedua ada metode MPR atau Material Requirement Planning. Yang ketiga ada metode Just in Time. Yang keempat ada metode analisa ABC. Yang kelima ada metode periode review. Apa itu metode Just in Time? Just in Time adalah konsep bahan baku datang dari supplier dengan tepat waktu sehingga hemat biaya persediaan. Langkah-langkah manajemen perusahaan ada 5. Yang pertama, identifikasi dulu tipe perusahaannya apa. Yang kedua, identifikasi tujuan dari perusahaannya. Yang ketiga, identifikasi siapa saja yang terkait. Yang keempat, tahap-tahap manajemen perusahaan yaitu merumuskan kebutuhan perubahan, identifikasi tujuan, pastikan agregasi bahan baku, dan terapkan sumber daya. Dan yang kelima ada identifikasi mengenai perubahan tanggung jawab, laksanakan rencana, lalu pastikan efektivitas semuanya terlaksana dengan baik. Baik, saya akan melanjutkan beberapa pertanyaan selama diskusi berlangsung. Yang pertama ada penjelasan teknik manajemen persediaan. Yang pertama ada Economic Order Quantity. Itu jumlah pemesanannya paling ekonomis. Yang kedua ada Material Requirement Planning. Itu perencanaan persediaan untuk menjamin bahan baku selalu tersedia. Yang ketiga ada Just in Time. Perusahaan tidak menyetor inventory. Dan yang keempat ada Periode Review, yaitu pemesanan ulang inventory dengan interval waktu yang sama. Lanjut pertanyaan yang kedua, apa manfaat metode Just in Time? Ada 3 manfaatnya. Yang pertama, mengurangi ruangan gedung untuk setoran barang. Yang kedua, mengurangi waktu setiap dan tanda jadwal produksi. Dan mengurangi pemborosan barang rusak dan cacat. Pertanyaan yang ketiga, apa contoh dari Just in Time? Perusahaan otomotif ternama, Toyota. Pada tahun 1938, Toyota ingin melakukan efisiensi komponen biaya produksi agar ongkos produksi semakin minim, sehingga Toyota bisa menghemat bahan baku serta meningkatkan keuntungan dengan cara memproduksi mobil ketika ada order saja melalui dealer mereka. Hal ini bisa membuat komponen biaya produksi tersebut seperti bahan baku dan ongkos biaya produksi semakin efisien secara bersamaan. Lanjut pertanyaan yang terakhir. Apa poin pentingnya manajemen jasa? Yaitu pendekatan perusahaan untuk mewujudkan kualitas pelayanan jasa untuk kepuasan konsumen. Baik, itu
Itu tadi kesimpulan hasil diskusi pada materi ke-7 dan beberapa pertanyaan yang diajukan selama diskusi berlangsung. Saya kira saya akhiri di pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.